Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di perkuliahan gambar mesin 1. Pada pertemuan kelima ini dengan topik kita adalah jenis-jenis potongan. Tetapi materi kita sebenarnya hari ini adalah yang akan saya ajarkan adalah bagaimana cara membuat gambar potongan. Oke, baik, mari kita ikuti perkuliahan kita hari ini. Di layar monitor kita ini ada sebuah objek sederhana, sebuah objek sederhana. Ini merupakan support pada sebuah alat sebuah alat di mana nanti alat tersebut akan dilekatkan pada board pada board ini ya. Kemudian bracket ini kemudian akan ditempelkan di dinding ya. Baik. Nah, sekarang kita ingin menggambarkannya. Ya, di sini ada rongga, ada 3 rongga ya. 2 lubang baut dengan diameter 12 mili dan 1 lubang baut yang bisa di setel ya, bisa di setel dengan lebar lubang 12 mili, ini R6 berarti 12 mili dan panjangnya 15 mili. Nah, kita akan menggambarkannya dengan bantuan AutoCAD. Nah, setelah itu nanti setelah selesai di AutoCAD, setelah udah benar di AutoCAD baru kalian bisa menjiplaknya ya atau menggambarnya di manual ya. Baik, kita mulai saja. Nah, kita perhatikan di sini panjang ukuran dari benda ini ya. Jadi ini panjangnya 100 mili, kemudian lebar 50 dan tinggi 50. Oke, baik. Maka di AutoCAD kita sudah siapkan AutoCAD. Kita atur dulu limitsnya ya, atau lebar lembar kerjanya. Limits, enter. Kemudian left lowernya kita biarkan 0. Kemudian upper right cornernya kita set menjadi katakanlah 1000, 1000. Enter. Kemudian kita zoom, Z, enter, A, enter. Nah, selanjutnya kita buat gambar yang kita ingin buat ya. Garis. Oke, kemudian saya offset tadi 50 ya. 50 ke atas ini. Oke, kita dekatin. Kemudian saya buat garis sambung kemari. Saya offset 50 lagi. Nah, berarti segitu aja. Lebihnya kita buang. Nah, berarti benda kita kira-kira segini ukurannya. Ya. Nah, selanjutnya baru kita gambar lengkap lah ya. Jadi tebal 15 mili. Ini ya, tebal 15 mili. Kita offset 15 ke atas. Kemudian ini lebar ini itu adalah 12,5 nih ya. R 12,5 kali 2 berarti 25. Kita offset 25. Offset 25 di sini kemari. Sebentar, offset 100. Oh, salah saya. Oke, nggak apa-apa. Ini saya perpanjang aja ya, extend. Nah, itu dia. Ini saya hapus dulu, baru saya offset 25 ya. 25 untuk ini. Nah, kemudian ini ada lingkaran ya. 50 kita buat ya circle, kita buat sembarang tempat dulu dengan D 50. Nah, itu dia. Salah saya. Circle dengan D 25. D 25. Itu dia. Selanjutnya baru kemudian saya pindahkan, saya buat garis bantu dulu kemari, kemudian saya pindahkan ini
move. Kemudian saya ambil kuadran, klik kemari. Nah, itu dia. Kemudian saya hapus yang tidak perlu. TR, enter. Nah, itu dia. Baru hapus yang tidak perlu. Nah, baru kemudian apa? Nah, ini kita hapus ini nggak ada. Oke, nah selanjutnya ini bisa kita mirror untuk kemari ya. Ini, oke, ini kita hapus dulu bisa. Ini kita mirror aja. Mirror kita cerminkan ke kanan, ke kiri, sorry. Nah selanjutnya buat tengahnya ada R18 berarti 36 ya. Berarti ini kemari 36 di tengah-tengah. Oke, jadi caranya buat garis bantu dulu. Ini. Nah, baru R18 offset 18 ke kanan dan ke kiri. Kanan dan ke kiri. Baru TR buang. Oke. Nah, ini tampak depannya ya, tampak depan. Kemudian sini ada lubang baut ya, diameter 12. Oke, dengan posisi senternya sama dengan center ini, center lingkaran yang R12 tengah ini. Oke. Baik, maka lingkaran kita ambil, nah kita arahkan kemari, kemudian kita klik tengah ini, kita pilih D-nya 12. Baru kemudian kita tinggal mirror. Nah, itu dia. Ya, jadi tampak depan udah siap ya. Nah, sekarang di sini ada rongga. Nah, kita ingin memperlihatkan rongga di sini. Nah, berarti kita potong tengah ya. Kita buat garis tengah seperti ini. Oke, kemudian ini supaya ini dia garis ini di tengah-tengah dari ini, maka kita buat garis bantu dulu dari sini. Nah, ini kemari. Kita buat garis bantu, nanti kita hapus lagi. Dan kita pindahkan ini garis yang ini, tengahnya kemari. Setelah itu dihapus. Nah, itu. Selanjutnya ini jenis garisnya bukan garis lurus, tapi garis putus ya, garis sumbu hati ya. Garis tipis. Nah, kita harus ubah nih jenisnya menjadi garis sumbu. Nah, kita ambil dari sini ya. Klik others, kemudian load, dan cari center. Nah, itu udah muncul, kita klik OK, kemudian kita klik garis ini, baru kemudian kita ubah ke center. Nah, itu dia. Lihat sini terlalu kecil ya. Nah, kita bisa atur skalanya menjadi lebih besar. Jadi LT ketik LT scale. Di sini 1, nah kita masukkan 10. Wah, 10 terlalu besar. Oke, kita ulang. Kita masukkan 5. Nah, kalau 5 lumayan. Ya, kelihatan dah. Nah, sekarang baru kita buat garis tebalnya ya. Gunakan polyline, PL polyline. Kita klik di sini. Nah, kemudian setelah kita klik, kita mau ngatur ketebalannya. Kita ketik W, enter, width ya. Nah, width-nya startingnya kita mulai dari katakan 0,5, berakhir 0,5. Nah, kita coba. Nah, kemudian pas. Hitam deh ya. Nah, kemudian nih kita klik kemari. Kira-kira ya, perkirakan. Setelah itu kita buat anak panahnya. Kita buat anak panah juga dengan perintah polyline, PL, enter. Dan kita pilih ini tengahnya, klik tengahnya, kemudian W, enter width. Nah, width awalnya 0. Width akhirnya kita buat 1, katakan 1. Enter. Nah, wah, ternyata masih anak panahnya masih kecil ya. Kita ulangi W lagi, W startingnya 0. Kita coba ya. 3. Endingnya 3. Enter. Nah, lumayan. Oke. Jadi 3 cukup. Kita klik. Selanjutnya kita pilih W lagi, kita kembalikan ya. W startingnya 0,5. Nah, boleh 0,25, oke. Endingnya 0,25. Jadi dicoba-coba aja ya.
klik. Nah, itu dia. Selanjutnya ini kita mirror. Kita mirror ya, kita mirror. Nah, sehingga dia pas di tengah sini. Kita menggunakan proyeksi kuadran 3 ya, atau proyeksi Amerika. Nah, selanjutnya berarti ini yang kita potong. Ya, ini yang kita potong, nanti kita tampilkan di sebelah kanan ya. Jadi ini seolah-olah dibuang, kemudian lihat dari kemari, dari arah kanan, maka dengan prinsip proyeksi kuadran 3, maka tampak kanan diletakkan di sisi kanan. Oke, selanjutnya kita kasih teks dulu ya. Kita ketik D teks. Kita klik kemari, atas sedikit. Kemudian kita atur tingginya, katakanlah 2 mili. Coba ya. Ini coba-coba juga. Wah, ternyata masih terlalu kecil. Kecil berarti kita atur lagi, kita ulang D-teksnya. Kemudian kita atur tingginya menjadi 5 misalnya. Nah, sudah mulai. Kita kasih A. Nah, kemudian kita copy dia, letakkan kemari di luarnya. Jadi ingat ya, ini angkanya atau hurufnya harus di luar ini ya, di luar kemari. Satu di atas, satu lagi di bawahnya. Nah, selanjutnya baru kita buat potongan yang ini, potongan AA-nya. Jadi kita proyeksi aja. Proyeksi, ini kemari kita proyeksi. Proyeksi, ini untuk batasnya. Dan ini proyeksi kemari. Nah, sekarang baru kita TR ya. Kita buang yang nggak perlu. Oh, sorry. Ya, itu dia. Oke. Nah, sekarang kita lihat gambar kemari. Panjangnya 50 ya, 50. Baru kita offset 50. Ini kemari. Nah, kemudian baru kita buang lagi, nggak perlu. Nah, garisnya nggak perlu dengan perintah trim ya. Nah, ini bisa kita perpanjang. Oh, sebentar, perpanjang nggak tuh? Ternyata enggak ya. Ini ada 15 mili. Oke, kita offset 15 mili. Offset 15 dari pinggir sini kemari. Nah, baru ini yang ini kita buang. TR kita buang. Ini kita buang. Oke, sudah mulai kelihatan ya. Oke. Nah, kalau ini kita potong ya. Kalau ini daerah yang kita potong, berarti ini kita buang. Nah, nanti kan tinggal ini aja ya. Ini permukaan ini. Nah, artinya berarti hanya permukaan ini aja nampak ya. Kita potong tengah. Nah, berarti ini kita buang dulu. Ini nggak ada. Oke. Nah, kita perhatikan di sini R6 ya, R6 itu dengan posisinya berarti 18 ya. Nah, oke, berarti kita offset 18 dari ujung kemari. Maksudnya ini kemari 18, offset 18 ini kemari. Kenapa? Karena ini jari-jarinya ya. Nah, kemudian selanjutnya R6 itu dimulai dari jari-jari R18 ini kemari. Nah, berarti tinggal di offset 6 lagi. Kita offset 6 kemari. Ah, itu dia. Ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya baru ini jarak ini kemari 15. Kita offset 15. Kita offset 15, offset 15 dari sini kemari. Jadi ini harus nalarnya tinggi ya. Itu gambar ini. Nah, kemudian kita perhatikan lagi, berarti tinggal offset 6, offset sejauh 6 ini kemari. Nah, ini ada nggak garis nih, kita perhatikan lagi kemari. Nah, kalau ini dipotong, gitu kan. Berarti bidang ini kan, nah bidang ini ada, berarti ini harusnya bergaris dia, ya, bergaris. Nah, maka berarti ini kita teruskan garis ini, teruskan kemari. Caranya klik extend, enter, baru. Iya, itu dia. Nah, baru ini tidak perlu lagi. Nah, oke.
arsiran nanti belakangan ya, setelah kita memberikan angka ya. Nah, kemudian kalau yang ini apa kita harus potong setengah juga atau potong? Nah, kita gunakan potongan yang jenis potongan yang lain ya, yang lain dan lebih mudah, yaitu potongan setempat. Jadi kalau hanya ingin melihat bahwasanya ini ada rongga, maka ini kita cukup potongan setempat aja di sini. Nah, berbeda kalau yang ini. Kalau ini dia bentuknya nggak mungkin kita potong setempat. Kenapa? Karena kalau kita potong setempat, dia hanya nampak daerah ini aja, daerah sini nggak kelihatan. Maka dia harus potong setengah. Nah, sekarang kita buat potong setempat, tapi sebelumnya kita harus tahu batasnya di mana. Nah, ini hanya garis bantu. Kemudian kita gunakan potongan. Nah, kalau potongan setempat dia ada semacam gelombang ya, garis gelombang kita buat untuk menandakan bahwasanya itu potongan setempat. Cara membuatnya dengan spline, spline ya, dengan spline. Kita klik kemari, kita matikan dulu F8-nya, kita dekatin. Ya, kita buat gelombang dia. Ya, itu baru di enter lagi. Ya, jadi dan di garis bantu kita buang. Kemudian ini ujung-ujungnya kita buang, TR. Nah, itu dia. Nah, baru untuk lubangnya kita tekan tombol shift, klik kanan, ambil yang kuadran, kita ambil nih, tarik kemari. Oh. Ya, ini kita aktifkan F8, tekan F8 supaya dia lurus, supaya orto. Nah, kemudian baru kita tinggal mirror ini terhadap ini, pusat lingkaran ini. Nah, itu dia. Setelah itu baru kita trim lagi ya, kita trim. Nah, itu dia ya. Nah, jadi udah kelihatan sini. Nah, tampak atas perlu karena kan bendanya ada bentuk ini kan, ada bentuk ini yang kurang jelas terlihat dari tampak depan, maka kita harus buat tampak atas. Kita tinggal proyeksi aja, proyeksi. Nah, jadi kalau di AutoCAD ini kita gambar dulu, masalah settingan belakangan. Oke, kita offset 50 ke atas ya. Dan kita trim. Nah, kemudian kita fillet R0 untuk apa? Untuk menyatukan ini. Menyatukan sudut. Iya, fillet R0. Kita satukan sudutnya. Oke, kemudian ini kita kasih garis seperti ini. Kita perpanjang ya, kemudian nah ini kita nggak perlu ukur lagi, pakai ini aja. Kita gunakan lingkaran, circle, tarik kemari, ini kita pindahkan, move, klik kanan, kuadran, letakkan ke ujung sini sebagai garis bantu, kemudian kita tinggal tarik aja gini. Itu dia. Setelah itu ini dibuang. Nah, nggak perlu dibuang, kita trim lagi, kita buang, nggak perlu. Oke, sudah mulai kelihatan ya. Nah, baru ini kemari kita trim lagi. Nah, kemudian kita mirror yang ini, garis ini, tengahnya ini. Selanjutnya sini ada lingkaran, circle. Kita nggak usah ukur langsung ini. Kemudian ini kita pindahkan, move, gunakan tekan shift, kemudian tahan, klik tombol mouse kanan, kemudian ambil kuadran, klik, kemudian kita pilih kemari. Iya. Selanjutnya kita tinggal hapus ya, trim, TR ya, TR, enter. Nah, ini buang, baru ini buang. Oke, sudah mulai kelihatan. Nah, kemudian yang tengahnya ini dia ya, R6 ya, 12 berarti kan. Dengan ini dari sini kemari 15. Oke. Sekarang
Berarti kita pilih kita buat lingkaran, kita klik kemari. R6 berarti D12, enter. Ya, itu dia. Kemudian kita buat garis bantu lagi seperti ini. Kita pindahkan. Kita offset 15 ke atas. Ya, itu dia. Baru kemudian ini kita copy kemari. Selanjutnya kita kasih garis. Kita garis gini, ya. Baru yang lain kita buang. Baru kita trim. Nah, itu dia. Gambar kita sudah jadi, ya kan? Oke, ini dia gambar kita. Oke, nah selanjutnya sekarang kita tinggal letakkan lembar kerja kita, ya. Kita gunakan perintah rectangle, kemudian kita klik sembarang tempat, kemudian kita atur lebarnya adalah 420,297 untuk kertas A3. Nah, itu dia. Selanjutnya kita tinggal cocok-cocokkan, ya, pindah-pindahkan aja. F8-nya nonaktifkan dulu. Nah, itu dia. Garis pinggir 20 atau 2 cm. Nah, selanjutnya kita tinggal atur letak kita. Ya. Kita atur, tekan F8 supaya dia tegak lurus seperti ini. Kita lihat lagi. Kalau bisa kelihatan gambar tuh memenuhi semua daerah, ya, semua daerah. Walaupun cuma 3 pandangan tapi 3 tampak, tapi kira-kira seperti ini. Jadi kelihatan ini memenuhi. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa beri ukuran. Kita kasih dulu label di sini. Tampak depan AA dan tampak atas. Jadi kita bisa copy ini, ya. Kita copy. Ya, itu kemudian kita double klik. Ketik tampak depan. Oke, kemudian kita move kemari. Sebentar, ya. Kita menggunakan ini, berarti skala ini 1:1. Jadi kita gunakan angka yang tingginya 3 mili. Kita gunakan D-text, kemudian kita klik sini, kemudian specified, height-nya kita buat 3 mili, 3, enter. Baru kita masukkan tampak depan. Nah, itu dia. Baru pindahkan, sesuaikan, ya. Kemudian kita tinggal copy. Kita copy aja ke atas untuk tampak atas, ya, tampak atas. Nah, kemudian ini yang kemari, ini yang AA. Iya. Oke, itu dia, ya. Nah, selanjutnya kita kasih ukuran, ya, ukuran. Baik, ini kayaknya tampak depannya harus turun sedikit. Nah, oke. Sebentar, ya. Nggak usah kasih ukuran dulu, kita langsung arsir aja nih. Ya, kita arsir dulu nih. Klik ini hatch. Kemudian pilih ini betul, kemudian klik add, ya, add daerah yang potong. Kemudian tekan spasi sekali. Kemudian di preview dilihat. Wah, terlalu rapat. Kalau terlalu rapat kita atur skalanya. Kita naikkan 5, preview. Masih terlalu rapat, kita atur jadi 10 2 kalinya.
belum juga, sedikit lagi kita atur 12, coba review. 12 oke. Kita terima. Ya, itu dia. Nah, selanjutnya baru kita kasih simbol-simbol lingkaran ya, seperti ini. Ini bentuknya lingkaran. Kita kasih simbol, kita kasih garis sumbu hati. Jadi kalau ada lingkaran selalu kasih garis sumbu hati. Ini pindahkan kemari ke center. Nah, itu dia. Baru ini kita copy, kita gandakan. Setelah kita gandakan, kita rotate, kita putar, rotate. Nah, seperti itu. Baru kita pindahkan ini kemari. Nah, itu dia. Baru ini tinggal kita copy. Nah, kita copy, pindahkan kemari. Nah, itu dia. Enak sekali ya. Baru kemudian ini kita copy untuk pindahkan kemari. Nah, silakan kalau mau diukur, pakai garis bantu nggak ada masalah ya. Nah, kemudian karena saya mau cepat ini ya. Nah, untuk atas ini kan ada lubang. Ini tanda ada lubang, bosan di sini ada lubang. Kita harus kasih tanda garis center atau sumbu hati. Oh. Ya, itu dia. Oke. Dan karena bendanya simetri, maka kita harus kasih lagi tanda sumbu hati lagi. Kita copy aja. Mari, kemudian kita perpanjang aja. Klik, perpanjang, tarik kemari. Ini juga perpanjang, tarik kemari. Oke dah. Nah, inilah bendanya ya. Bendanya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya kita atur lagi limit kita ya. Limit kita. Jadi limit 0,0 tetap. Nah, limitnya sekarang menjadi 420,297. Udah. Baru kemudian kita buat garis bantu, titiknya di 0,0, enter. Nah, baru kita letak kemari. Selanjutnya ini kita pindahkan gambar kita seluruhnya kemari, ke garis 00. Setelah itu kita hapus garis bantunya, baru kita zoom. Iya. Ya. Nah, baik. Nah, selesai kerjaan kita. Ya, jadilah gambar potongannya. Itu ya, gambar potongannya. Nah, ukuran nanti akan kita bahas pada sesi tersendiri. Baik. Demikianlah materi kuliah kita hari ini. Semoga apa yang telah saya berikan bisa kalian pahami dengan baik. Ya. Kemudian coba kalian latih sendiri di rumah. Ya. Coba mulai dari sekarang pelajari AutoCAD. Ya. Penggunaan AutoCAD. Tutorialnya sudah banyak di internet ya, di YouTube. Itu bisa kalian cari bagaimana pengoperasiannya. Terserah mau versi berapa mau kalian gunakan, itu nggak ada masalah. Yang penting gambar jadi. Nah, setelah kalian latih, kemudian coba kalian cetak ya di kertas A3. Kemudian kalian latih juga cara menjiplaknya gitu kan. Nah, jadi kalau sudah berhasil susunan gambar kalian di AutoCAD, maka mudah-mudahan ketika dibuat manualnya juga berhasil juga dan baik juga hasilnya. Nah, baik, demikian saja perkuliahan kita hari ini. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti oleh mahasiswa sekalian. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya dengan topik, nanti adalah topik pemberian ukuran atau dimensi. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.